Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GBDI Gloria Karangrejo Surabaya. Saya yakin pada pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat kesembuhan bagi kita yang sakit. Kita akan mendapatkan berkat pemulihan bagi kita yang lemah. Bahkan kita akan mendapatkan sebuah terobosan-terobosan yang baru yang hadir dalam kehidupan kita. Dan sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang selalu kami terima Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan Yesus. Itu semua bukti cinta-Mu terhadap kami Tuhan Yesus. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu Tuhan, agar firman-Mu datang kepada kami Tuhan, firman-Mu menjamah kami, firman-Mu menjadi penopang dalam kehidupan kami, tuntunan bagi jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki judul yaitu Tanah Hati. Tanah Hati. Langsung saja saya ajak untuk kita membacakan ayat pokok kita yang terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21, begini firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana seperti ini. Jika saya memberikan ilustrasi bahwa saya memiliki sebuah rumah, dan di rumah saya itu saya memiliki sebuah pekarangan atau halaman yang begitu luas, begitu besar. Tetapi pekarangan atau halaman tersebut tidak saya gunakan dengan baik. Saya biarkan begitu saja. Lalu tiba-tiba saya memiliki ide atau pikiran untuk saya mengubah halaman itu menjadi taman yang indah. Lalu apa yang harus saya lakukan dari halaman yang terbengkalai atau halaman yang tidak saya rawat, tidak saya urus? Saya ingin jadikan sebuah taman yang indah. Mungkin langkah yang pertama yang saya harus lakukan yaitu saya harus membersihkan halaman tersebut. Saya harus membersihkan dari ilalang, dari rumput-rumput liar yang tumbuh di halaman saya. Saya memotong, saya mencabut semua rumput-rumput liar. Sehingga setelah itu, maka halaman saya itu bersih. Setelah bersih, tanah di halaman saya itu saya gemburkan. Setelah gembur, maka tanah itu siap untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang saya mau. Entah itu tumbuh-tumbuhan hiasan, tanaman-tanaman hias, entah itu rumput-rumput hias, entah itu tumbuh-tumbuhan berbuah, ataupun tumbuh-tumbuhan obat-obat keluarga dan sebagainya. Dan saya yakin tiap orang pun memiliki pendapat yang masing-masing jika saudara memiliki sebuah halaman dan saudara ingin mengubahnya menjadi taman. Dan juga demikian, ayat ini memiliki sebuah pengertian yang begitu indah di dalamnya, agar kita dapat menikmati berkat yang luar biasa. Dikatakan bahwa yang pertama adalah buanglah dahulu. Jika kita bertanya, apa yang harus dibuang? Apa yang harus dibuang? Kenapa harus dibuang? Bapak, Ibu, Saudara, jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu telah Allah kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara nggak perlu bayar untuk keselamatan saudara. Saudara nggak perlu beli, nggak perlu memberikan apapun, bahkan tidak perlu melakukan apapun selain saudara percaya dengan iman bahwa Yesus telah menyelamatkan saudara. Dan jika saudara telah diselamatkan, saudara percaya lalu saudara diselamatkan, mungkin pada saat itu juga setelah saudara percaya itu saudara mati, maka saudara akan masuk surga seperti orang yang di samping Yesus yang di atas kayu salib. Setelah percaya, mati langsung masuk surga. Tetapi nyatanya bukan seperti itu. Tidak semua seperti itu. Saudara harus dihadapkan dengan jam-jam, dengan hari-hari yang akan datang. Saudara dihadapkan dengan waktu-waktu yang harus saudara hadapi. Ketika saudara menghadapi waktu-waktu tersebut, melewati waktu-waktu tersebut, Paulus mengatakan bahwa keselamatan tidak boleh didiamkan saja. Bahkan keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar.
Dan bukti bahwa saudara telah percaya adalah ketika iman saudara, saudara jalankan dengan perbuatan-perbuatan yang saudara buahkan dari iman tersebut. Dan saudara, ketika kita mengerjakan keselamatan itu, Alkitab mengatakan bahwa buanglah segala sesuatu yang kotor. Segala sesuatu yang kotor itu seperti tanah yang ingin saya tanami tadi. Hal-hal kotor, rumput-rumput liar itu harus semuanya dibuang, harus semuanya disingkirkan. Semuanya harus bersih, dan setelah bersih, tanah itu dapat digemburkan lalu siap ditanami. Dan apa yang harus dibuang? Seperti apa rumput-rumput kotor tersebut? Di dalam Galatia 5 ayat 19 diterangkan oleh Paulus dengan jelas bahwa segala sesuatu yang kotor adalah kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan saudara. Hawa nafsu yang ada dalam kehidupan saudara, amarah yang muncul dalam hati saudara, perselisihan yang ada dalam kehidupan saudara, itu semua harus saudara bersihkan, semuanya saudara harus bereskan, semuanya harus saudara singkirkan. Maka dari itu akan muncul sebuah tanah hati yang saudara miliki itu bersih. Setelah tanah hati saudara bersih, maka saudara dapat menggemburkan tanah tersebut. Menggemburkan berbicara tentang menyiapkan tanah tersebut, menyiapkan agar tanah hati saudara siap untuk ditanami, untuk ditaburi benih-benih. Lalu benih apa yang saudara harus tanami dalam hati saudara? Itu pilihan saudara. Itu terserah saudara mau memilih benih seperti apa. Dan benih yang baik dan benar hanya benih firman Tuhan. Ketika saudara menabur benih firman Tuhan dan benih itu bertumbuh, berbuah, maka saudara akan menerima sebuah keselamatan yang sejati dalam jiwa saudara. Dan hanya benih itu yang benih yang baik. Jika saudara tetap saja memiliki benih-benih yang jelek, benih-benih yang rusak, benih-benih yang tidak baik, maka sama saja seperti semula, maka tanah hati saudara kembali kotor. Tetapi ketika tanah hati saudara memilih benih-benih kebenaran firman Tuhan, maka keselamatan akan saudara terima. Maka dari itu saudara, tanamkanlah hal-hal yang baik dalam hati saudara. Bertumbuh, berbuah, agar buah itu dapat saudara rasakan dalam kehidupan saudara. Tetapi sebelum kita tanamkan sebuah tanaman yang baik, mari kita bersihkan kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, agar benih firman Tuhan jatuh ke tanah yang tepat, bertumbuh berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi kita, bahkan berkat bagi orang lain. Amin. Akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami selalu membersihkan hati kami dari hal-hal yang kotor Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, setelah kami membersihkan Tuhan, kami menyiapkan dengan baik Tuhan, agar firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan dapat bertumbuh, dapat berbuah dengan baik Tuhan Yesus, dan kami akan mendapatkan keselamatan yang sejati Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan untuk segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami semua Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami yakin kami dapat melewatinya dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami siap menjalani aktivitas kami dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.